Halo, ketemu lagi bersama saya Inyoman Putra Yasa. Dalam kali ini kita akan membahas materi perpajakan, yaitu membahas tentang utang pajak. Jadi saya langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk memahami utang pajak perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan utang pajak itu sendiri. Jadi utang pajak seperti yang saya kutip dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 berkaitan tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa utang pajak itu merupakan adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk dengan sanksi-sanksi, baik itu termasuk dengan sanksi-sanksi administrasi, baik itu adalah sanksinya berupa kenaikan, berupa denda maupun berupa bunga yang kemudian tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis, yang mana surat-surat tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 19 tahun 2000 berkaitan dengan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, di situ sudah dijelaskan bahwa utang pajak itu adalah utang pajak yang masih harus dibayar, tidak hanya pokok pajaknya saja atau atas pajak terutang saja, tapi juga atas sanksi-sanksi yang timbul atas pajak tersebut, baik itu sanksi baik itu berupa sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan atau sanksi berupa denda. Nah, dalam kaitannya dengan utang pajak sendiri, ada dua ajaran yang menyebabkan atau yang mengatur timbulnya utang pajak secara garis besar. Dua ajaran tersebut, yang pertama adalah ajaran formil, di mana dalam ajaran formil ini menjelaskan bahwa utang pajak yang timbul dari wajib pajak itu disebabkan adanya surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus. Jadi Fiskus di sini adalah petugas pajak yang membantu memperhitungkan jumlah pajak terutang wajib pajak. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara ajaran formil, ada surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus yang menyebabkan kita menjadi terutang pajak. Nah, kalau kita kaitkan ajaran formil ini dengan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama, kita memiliki 3 sistem pemungutan pajak. Ada self-assessment system, withholding system, kemudian official assessment system. Ajaran formil ini merupakan bagian dari sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system. Artinya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada campur tangan dari Fiskus yang memperhitungkan jumlah pajak terutang, apakah pokoknya saja, apakah pokok plus dendanya, sanksinya, yang diperhitungkan, sehingga menyebabkan timbulnya utang pajak bagi wajib pajak itu sendiri. Itu berkaitan dengan ajaran formil. Kemudian ajaran berikutnya ada yang disebut dengan ajaran material. Berkaitan dengan ajaran material, ajaran material ini disebabkan utang pajak berkaitan dengan ajaran material ini disebabkan ada suatu akibat yang dilakukan oleh wajib pajak yang menyebabkan mereka menjadi terutang pajak. Akibat-akibat yang mereka lakukan dalam ajaran material yang pertama adalah ketika mereka melakukan sebuah perbuatan. Salah satu contoh perbuatan yang mereka lakukan adalah misalkan ketika mereka membuat yang namanya mereka membangun sebuah rumah misalkan. Ketika mereka membangun sebuah rumah, mereka memiliki kewajiban, salah satunya di situ ada PPN misalkan, PPN atas kegiatan membangun sendiri. Sehingga mereka dengan melakukan perbuatan membangun sendiri, mereka akan menjadi terutang pajak. Dalam hal ini adalah PPN. Itu salah satunya. Kemudian kondisi lain yang menyebabkan dalam ajaran formil yang menyebabkan terjadinya utang pajak adalah keadaan.
Keadaan di sini dimaksudkan adalah keadaan yang menyebabkan Anda memiliki utang pajak. Salah satu contoh adalah ketika Anda memiliki yang namanya harta. Ya, misalkan Anda memiliki yang namanya tanah. Ya, pasti Anda akan memiliki kewajiban untuk membayar yang namanya pajak atas bumi. Dalam hal ini pajak bumi dan bangunan, baik itu sektor P3 atau sektor P2. Itu salah satu. Kemudian hal ketiga yang menyebabkan Anda menjadi terutang pajak menurut ajaran material adalah sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Dalam hal ini, misalkan Anda mendapat hadiah undian misalkan. Jadi ketika Anda ada sebuah peristiwa atau sebuah kejadian, dalam hal ini Anda mendapatkan sebuah hadiah undian, maka Anda akan terutang pajak di situ. Ya, 4 ayat 2 tarifnya 25%. Jadi itulah yang menyebabkan Anda menjadi terutang pajak menurut ajaran material. Nah, kalau kita hubungkan ajaran material dengan berkaitan dengan sistem pemungutan pajak, berbeda dengan ajaran formil. Kalau tadi formil adalah official assessment system, sedangkan ajaran material, kalau kita kaitkan dengan sistem pemungutan pajak, maka ajaran material ini lebih fokus kepada sistem pemungutan self-assessment. Karena apa? Dalam ajaran ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, wajib pajak akan menjadi terutang pajak karena disebabkan ada sesuatu dan perbuatan yang dia lakukan sendiri. Sehingga kalau kita kaitkan dengan sistem pemungutan pajak, itu akan bagian dari self-assessment system. Nah, kemudian ketika kita memiliki utang pajak, apa yang harus kita lakukan atas utang-utang pajak kita? Ada 5 cara yang bisa Anda lakukan untuk menyelesaikan utang pajak. Atau dalam hal ini bisa disebut dengan hapusnya utang pajak. Ada 5. Cara yang pertama itu adalah dengan melakukan yang namanya pembayaran. Jadi, pembayaran ini bisa Anda lakukan sendiri atau Anda wakilkan atas utang pajak Anda. Baik Anda bayarkan ke bank ataupun di kantor pos. Kalau sekarang gampang dengan menggunakan e-billing, dengan menggunakan e-billing seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan untuk pembayaran Anda menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan mata uang rupiah. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kompensasi. Kompensasi dapat Anda lakukan jika pada periode sebelumnya, apakah itu periode bulan atau masa atau tahunan yang Anda lakukan periode sebelumnya, Anda memiliki kelebihan. Kelebihan dalam artian adalah kelebihan atas pembayaran pajak yang Anda miliki pada periode sebelumnya. Sehingga ketika Anda memiliki utang pajak saat ini, Anda bisa menggunakan kelebihan tersebut untuk menutupi utang pajak kita saat ini. Nah, itu yang dimaksud dengan kompensasi. Kemudian berikutnya adalah dengan cara yang ketiga, yaitu adalah daluarsa pajak. Nah, untuk daluarsa sendiri, daluarsa itu dianggap, utang Anda dianggap daluarsa apabila jangka waktu, dalam hal ini, utang Anda sudah memenuhi jangka waktu lebih dari 5 tahun. Yang dihitung dari tanggal terutang pajak. Ya. Jadi, dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun semenjak Anda dinyatakan terutang, maka utang Anda dianggap daluarsa. Sehingga dengan kondisi seperti ini, utang pajak Anda bisa dihapuskan. Kemudian cara yang keempat adalah dengan adanya pembebasan. Alternatif lain untuk melakukan pembebasan utang yaitu dengan cara pembebasan.
Nah, hanya saja dengan menggunakan pembebasan ini bukan berarti menghilangkan seluruh seluruh utang pajak Anda. Biasanya utang pajak itu berakhir dengan pembebasan karena adanya sarana hukum pajak untuk melepas tanggung jawab wajib pajak berupa pembayaran pajak. Ya, jadi pembebasan di sini umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak saja, menyediakan sanksi administrasi terkait dengan utang pajak. Biasanya pokoknya tetap dibayarkan, tapi sanksinya yang dibebaskan. Ya. Kemudian cara terakhir adalah dengan melakukan penghapusan. Nah, untuk penghapusan ini sedikit memiliki kemiripan atau kesamaan dengan yang namanya pembebasan. Namun berkaitan dengan perbedaan antara penghapusan dan pembebasan, ada sebuah kondisi yang menyebabkan dilakukan penghapusan. Ya, salah satu misalkan wajib pajak sudah meninggal, salah satunya, atau kondisi keuangan wajib pajak sudah tidak memungkinkan dan tidak memiliki harta apa-apa lagi. Sehingga atas kondisi seperti ini, maka utang pajak bisa dihapuskan dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan untuk materi pada hari ini berkaitan dengan utang pajak. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Salam.